Nongol dia. Bang Amri, ini buayanya nongol. Teror buaya muara mengancam warga pesisir Gudang Agen, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Selama sepekan terakhir, buaya itu beberapa kali menampakkan diri. Buaya sering muncul di sekitar sungai pelabuhan Gudang Agen saat air sedang pasang. Warga kian resah untuk beraktivitas di sekitar sungai yang kerap jadi lokasi bermain anak-anak dan mandi warga sekitar. Buaya yang kerap muncul diduga lebih dari 2 ekor. Sebagian buaya yang muncul direkam warga menggunakan ponsel dan ukurannya berbeda-beda. Resah. Rasanya gimana Bu? Takut. Takut kan? Sebelumnya sudah ada? Udah ada. Di mana tuh Bu? Dari mana? Di Payang. Di Payang. Tapi di dalam lokasi ini juga? Oke. Kami warga Gudang Agen secepatnya minta tolong kepada pihak pemerintah atau tim SAR untuk cepat ditangkap buayanya. Karena sangat meresahkan warga kami. Warga mendesak petugas BKSDA atau pihak berwenang segera menangkap dan mengevakuasi buaya-buaya itu. Warga khawatir buaya-buaya itu mengancam keselamatan jiwa terutama anak-anak. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan dan permukiman Dusun Rantau Temu, Desa Serai, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, rutin terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm dan sampai masuk ke rumah. Menurut warga, banjir disebabkan tersumbatnya drainase menuju sungai. Selain itu juga mulai dangkalnya muara sungai Waikunjir di Desa Serai sehingga tak mampu menampung debit air hujan. Untuk meminimalisir banjir pada Minggu pagi, masyarakat gotong royong menggali drainase serta membersihkan gorong-gorong yang tersumbat. Sebab dana desa tak ada lagi untuk menormalisasi sungai Waikunjir. Itulah dari situ sebenarnya kan itu kali-kali itu sungai, itu yang bangun-bangun kan kayak mepet gitu. Tapi kalau aku nggak berani ngomongnya lambat akhirnya turunnya ke laut. Hujan batas hari itu aja banjir ya. Apalagi muara Serai Waikunjir ini kan kalau laut itu gede mampet ya. Karena memang perlu dinormalisasi. Mungkin kalau nggak tercover ke dana PON kita masuk ke dinas PUPR. Warga diimbau tidak membuang sampah sembarangan apalagi ke sungai. Warga dan pamong mendesak pemerintah segera menormalisasi sungai Waikunjir supaya banjir tak lagi terjadi. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Banyaknya panitia penyelenggara yang sakit dan meninggal dunia pada pemilu 2019 lalu karena kelelahan rupanya tidak menyurutkan warga untuk terlibat lagi sebagai panitia pada pemilu 2024 mendatang. Di antaranya di Kabupaten Waikanan, sejak dibuka pada 10 November lalu, pendaftar panitia pemilihan kecamatan atau PPK telah mencapai 337 orang. Pendaftaran ditutup hari Selasa besok 29 November. Rekrutmen PPK dilakukan secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Siakba. Komisioner KPUD meningkatkan sosialisasi rekrutmen panitia penyelenggara yang melibatkan tokoh pemuda dan ke desa-desa. Nggak cuma sekedar dengar-dengar saja. Nah, makanya ini kami langsung terjun langsung ke lapangan, tatap muka kepada masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, supaya mereka juga bisa getuk tular, bisa mensosialisasikan kepada masyarakat yang konstituennya yang ada di lingkungan organisasi masing-masing. Jadwal pemilu mendatang ditetapkan pada hari Selasa, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 digelar serentak, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Pemilu serentak 2019 lalu berlangsung kacau karena memakan banyak korban jiwa dari pihak penyelenggaranya yang kelelahan. Penghitungan surat suara di TPS bahkan ada yang sampai berhari-hari.
Jika teknis pemilu mendatang masih sama dengan 2019 lalu, kemungkinan kekacauan itu akan terulang lagi. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Oh, berhenti ngambil kunci dia. Polisi sektor Kedaton Bandar Lampung mengajak masyarakat membantu memberantas pencurian motor yang kian meresahkan. Polisi tidak bisa bertindak sendiri tanpa dibantu masyarakat. Meski banyak pencuri motor yang ditangkap, namun pencurian motor masih saja merajalela. Apalagi wilayah hukum Polsek Kedaton terdiri dari 3 kecamatan, yakni Kedaton, Labuhan Ratu, serta Raja Basa. Selain itu, wilayahnya juga berbatasan langsung dengan 2 kabupaten, yakni Lampung Selatan dan Pesawaran. Pamong dan pengelola Indekos diminta memantau serta membantu mendata jika ada warga baru tinggal di wilayahnya. Salah satunya daerah yang sering terjadi pencurian motor, yakni Komplek Indekos Mahasiswa di Kecamatan Labuhan Ratu. Bersama dengan masyarakat, elemen masyarakat, tokoh pemuda, dan lain RT, RW, ikut peduli bersama-sama. Tidak hanya polisi, tidak hanya TNI, itu semua bisa berhasil hanya kita bersama-sama masyarakat. Sehingga tujuannya di masyarakat dia bisa tidur nyenyak, istirahat dengan baik, beraktivitas dengan baik. Nah, kalaupun itu sering terjadi, ya akan menjadi tidak baik bagi masyarakat. Warga berharap kolaborasi yang baik dengan polisi dapat mencegah pencurian motor. Tindak kejahatan curanmor ya, selama ini yang kita rasakan terasa sekali sangat rawan ya, khususnya Labuhan Ratu. Tempat tinggal kami sudah beberapa bulan ini, setiap bulan pasti ada yang terjadi korban ya, masalah curanmor ini. Polisi meminta warga mengaktifkan ronda malam. Semakin peduli warga dengan lingkungannya, diharapkan dapat membatasi aktivitas mencurigakan warga luar daerah. Sehingga kejahatan lain seperti pencurian, tawuran, serta terorisme dapat dicegah sedini mungkin. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.